hatiku, aku merasa tak mampu. Namun ku tak mau menyerah, aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah Dan berkata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, itu tak mengapa. Setidaknya ku tak mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai ku bisa. Udah deh kalian bikin modul kalian kemarin. Udah, ya udah itu aja. Tapi pastikan komponennya yang tadi tunjukkan itu ada di situ. Gitu loh. Terus tambahkanlah nilai berbasisnya sama nilai abonan-abonannya. Pertama yang terhadap Pancasilanya. Juga struktur terhadap yang mana yang sejajar. Ini menambah ini. Namun ku tak mau menyerah, aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah dan berkata. Bisa jajar yang mana struktur iya, makanya kirim tadi struktur teladan kan. Jadi penulisan yang mana dia sejajar dengan abonan-abona, yang mana dia sejajar dengan Kristi. Kalau misalnya kan, ini kan ibu satu materi, misalnya cuma satu, dua PPT, jadi lebih gampang materi. Selain materi berikutnya, Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai ku bisa. Aku pasti bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus. berarti dia saudara ininya, terus dia wacana abonan, terus dia untuk abonan-abonan. Disejajarkan bersama. Jadi kemudian Bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. yang mana mau itu? Coba terus coba sampai ku bisa. Potensi awal terus membawa anaknya so mungkin kok nggak perlu bawa ke sana kok ada masih potensi awal kan program belajar Pancasila kan menurut klarifikasi tadi dokter so pada mandirian gotong royong kan perlu belajar Pancasila lain nilai value bergabung kan misalnya bersaudara dan ada nilai yang tadi nilai Selalu dibayar. bagus ada di dulu Belum pulang. setia tuh mahal jadi tergantung dari bapak tuh kan asal jelas apa yang pertama kan, yang pertama berarti apa Pak? 16 JP, ini nomor 4, emang nomor 4? iya betul pak Oh ya, berarti dia ada 16 JP kan? Yang 16 JP ini, bagikanlah dia berapa ke tujuan pembelajaran, 10 tujuan pembelajaran ya orang itu. Nah, itulah dia pertemuannya, 2 JP per satu pertemuan. Ya, boleh. 2 JP ya? 2 JP kan? 2 JP satu pertemuan, berapa tujuan pembelajaran yang mau dicapai di 2 JP itu? 2. Berarti 1 dan 2 nanti. Jadi yang ini dan yang ini dulu yang orang bapak buat. Nah, yang 1 dan yang semua 2 ya? enggak semua dulu. Nanti berikutnya nanti bapak bikin sendiri. Lanjutkan bapak lagi yang hari ini mau kita kerjakan hanya yang 1 dan 2 aja. Ini 10 memang 16 JP Bapak itu. Iya. Oh, yang menentukan itu kan? itu ya Udah cari sama-sama. itu
Ya, yang kemarin itu kan harus dilihat dari situ. Nah, Nah, 16. nanti dia pertemuan pertama, TP yang pertama, dan TP yang kedua yang mau dicatat. Oke? Sekarang orang ibu ikutilah yang tadi kan? Nah, misalnya kan apa judul materinya, lihat dari sini judul materi yang udah kalian sepakati di bab yang pertama itu. Ini strukturnya kamu pas ini. Iya belum. Jadi materinya itu memahami ini keluarga awal kehidupan. Inilah materinya kan. Berarti orang ibu pindahkan materinya ke sini. Keluarga di sini di judul materi. Oh, di situ kalau ini. Kan udah ada yang kubur. Keluarga adalah apa tadi? Keluarga adalah awal kehidupan. Keluarga awal kehidupan. Keluarga awal kehidupan. Keluarga awal kehidupan. Awal. Sorry, agak lama ya. Iya. Makanya stres ini awal kehidupan. Oke, itulah judulnya. Lalu nama penyusunnya masuk kala nama orang ibu kan. Misalnya kan ada dua, tapi siapa yang pertama nanti? Ini kira-kira berapa juta ya? Sama-sama kita kan? tahu apa ini. Keseluruhan itu berapa? Kan keseluruhan Masukkan aja satu nama. bab ini kan dibagi. Iya. Jadi kita lihat Nama ibu apa kita semuanya kan. kan. Iya, Nah, contoh lah nanti. Tentu. Boleh lah ini nanti. Kita satu. Nanti masukkan nama yang pertama. Ini satu kan. Gini ya. Iya, ini jangan jangan. Aja SPD. Terus yang kedua kita Dua. Siska Simanjunta SPD. Ini aja. Ini aja 2 kali pertemuan ini. Lalu jenjang nggak usah diisi pastinya kompetensi awal. Jadi kan ketika orang ibu mau mengajarkan Itulah pelajar kita awal hitung ini, aja lah kalau kali dua apalah ini. kompetensi yang harus dimiliki orang itu sebelum mereka belajar ini. Kemarin kan udah kan ini. Tapi kemarin tahu bagaimana cara menggunakan peta untuk ini alfa. PPT ya? Oh berarti materi orang ibu kan? Mana? Materi orang ibu yang orang ibu sepakati Ambil semalam apa? ini. Oh menemukan lokasi dengan peta. Ini kelas berapa? Kelas 7 juga. Kelas 7. Enggak deh, Pak. Oh ya udah nggak apa-apa kalau misalnya udah keluar dulu. keluarga nomor 1 kan? Iya. Tapi itulah dulu. Iya, keluarga Itu nomor keluarga 1. lah dulu. Berarti Ini dia yang kedua lah ini ya. awalnya ini ganti aja sis. Apalah yang harus mereka pahami dulu sebelum mereka belajar tentang keluarga ini? Itulah yang kami buat. Iya, kompetensi iya awal. di kompetensi awal. Contohnya apalah kita buatlah dulu sama-sama. Siswa mengetahui struktur keluarga inti. Contohnya gitu lah ya. Iya. Oke, kita Contoh. aja. Saya siswa atau pengertian nggak usah Gini, jadi siswa kalau mengetahui asal usul keluarga oke, siswa mengetahui asal mengetahui usul asal usul keluarga intinya. iya asal usul keluarga inti iya. Oke. Lalu profil pelajar Pancasila kemarin kan udah dibuat. Kami semalam ambil ini Mandiri dan bernalar bernalar kritis. Nah, mandiri dan bernalar kritis ini udah orang ibu pikirkan kian ya. Ini yang mau diambil atau hanya satu atau dua-duanya? karena materi ini kan cocoknya kami pakai yang dua ini mandiri sama Oh ya udah. Maksudku di situ bolehnya cuma satu. boleh mandiri lah ya Satu aja. tapi mandiri apa ya Di sini ada berapa? mandiri Ada 3 ya? ada 3 nih Ya udah kalau 3 ambil aja 2. nah inilah mandiri bernalar kritis lah Kayak bernalar ini. kritis. Mandiri dan bernalar kritis Terus isilah lagi di sini kan. Berarti memilih satu kan. Iya, Teks, gitu. kan? Jadi yang biru-biru ini orang ibu ganti lah. Menganalisis mandiri dan bernalar kritis Kritis. oke Kritis. Oke. Nah, sekarang kan ini kan masih PPP. Kita lihatlah dulu core value ya Core value-nya yang kan? sejajar dengan mandiri dan bernalar kritis di struktur teladan. teladan ya Nah, berarti harus kita buka struktur teladan tadi kan. Mana struktur teladan? Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam
diskusi tentang sesuatu aja gitu. Sesuatu secara sederhana. Lebih dari satu ini. Enggak, satu aja. Lalu nanti kan profil pelajaran Ini kayak Pancasila. memancing otak orang itu sih. Iya, kayak gitu. Jadi bukan aku itu, bilang ya. itu pertanyaan pemanti. Itu jadi ini harus aku punya gitu. Aku mau belajar kali-kali, harus tahu tambah-tambah. Kira-kira gitu. Baru. Jadi profil pelajar Pancasilanya di buku kalian itu biasanya udah ada di buku. Di buku tik itu kayak orang itu kan udah ada kan profil pelajar Pancasila yang mau dicapai. Kayaknya udah kayak gini kan. Sebenarnya. Kan ada buku apa kan? Iya. Setelah dari situ buka struktur teladan. Iya, yang aku kirim tadi. Jadi ini Jana Bonar. Mas kain pambil. Kreatif. Benar-benar mana terpambil? Ini. Oh itu itu tadi udah itu untuk mandiri. Ini Jana Bonar. Jangan benar. Nanti misalnya kan gini kan tabelnya itu ada dia berbibestit core value, Habonaran Dobuna, profil pelajar Pancasila. Misalnya dia mandiri, apa lain sejajar dengan mandiri nilainya. Nah itulah angkat menjadi core value. Itulah angkat menjadi Habonaran Dobuna. Kayak gini. Contohnya nanti di bukumu itu beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Maka ini dia untuk core value. Lalu untuk berbibit untuk Habonaran Dobuna ini dia. Oke, mantap. Itulah dulu, baru yang berikutnya. Ecek-eceknya kan nanti bisa lah. Ini apa yang kamu butuh? Basic komputer kan? Bisa komputer, proyektor, apa segala. Ini nggak usah ganti lagi. Lalu model pembelajaran, misalnya bisa model pembelajaran, project based learning, kayak gitu. Kalau misalnya kalian diskusi ya, kalau misalnya ini diskusi, role play, jigsaw, yang ini tuh. Siswa dapat beradaptasi. Tadi pop penggunaan teknologi, beradaptasi dengan penggunaan teknologi. Jadi dia menerima loh keberadaan teknologi. Lalu ceklah yang bernalar kritis dengan struktur teladan dulu. Bernalar kritis. Ini. Berarti hormat sama kreatif, hormat dan terbuka. Hormat dan terbuka. Dan terbuka. Lalu buka lagi struktur teladan Habonaran Dobuna. Iya, baru yang ini hormat, berarti dia berpikir yang benar. Maruhurna bonar, yang itunya nggak usah didihilnya, nggak usah. Ya, copy aja dulu. Didihilnya nggak usah. Kenapa? Itu istilahnya. Dan satu lagi yang terbuka. Buka lagi struktur teladan. Berarti dia berpikir dengan tepat. Kita tuduh ini enggak usah tuduh. Itu kan aja. Yang kita pakai kan dia Maruhurna bonar, Marhatana bonar. Terus sarana langsung scan aja. Misalnya pakai proyektor, pakai lagi. Udah terhapus sih. Atau kalian pakai misalnya internet. Ada puisi. Enggak sih. Nggak perlu ya. Kalau ini kan masih teori ya, kayak masih teori. Berarti proyektor, video, laptop, speaker. Iya, Apa yang mereka itu persyarat Pak? Peaker. Nah, baru kan ini model pembelajaran. Coba buka dulu internet. Model pembelajaran untuk informatika. Itu lah bisa yang ini. Ini yang kemarin. Catat itu tanya di mana? Masuk ke bawah aja. Mana sih? Nanti kan masih daftar isi itu kan. Acuannya terus pesertaan. Setiap apa nih? Udah diblokir bisa. Ya udah aktivitas ini kan berarti kita di atas. Nggak mungkin sampai ke situ dia. Ini tadi. Oh ini dulu Sario. Kita berarti merancang yang kayak gini lagi lah. Yang kedua. Pembelajaran untuk kegiatan Untuk yang kedua. tujuan pembelajaran yang kedua.
tapi di dalam semua kok menyapa, berpamitan, terima kasih. Itu yang mau diperbaiki. Nah kan kita kan jadinya kan 3, kita tentukan dia kan jadinya 3. Nah 3 pertemuan kan 2 jam, 2 JP satu pertemuan. 12 ya salah ya. 12 12 kan 4 berarti 3 dia 3 Enggak, materinya ada 3 Teh, ya materinya ada 1 menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih. Ada 4. 4 Jadi bagi 3 jam filmnya satu. ya 3 jam. Lah kita buat 1 shoot. Karena pas juga kalau 3 jam, karena 1 jam untuk kan yang masuk kita kan 3 jam kan. Lagi project. Iya. Kan iya kan? Kecuali nanti ada perubahan dari besar jadi 6 jam dan 2 misalnya berbanyak jam. berarti dia 3 kali 4 ya? Iya. Ya. 4. Berarti di TP ini harus kita perbaiki juga ini. Iya, TP untuk satu yang Ini berarti dihapus salah satu ini waktu itu. Dihapus yang lainnya karena ini tadi kan kita Coba buka dulu yang satu yang kita tinggalkan di sini. Baset, lihat nih. supaya dapat 4. Coba buka dulu TP kita yang kemarin. Oh ini dia rupanya ini. TP-nya kan ada 4 di sini kan. Nah, berarti 1111. Gitu kita buat ya. Hanya 4 TP-nya kemarin. Iya, hanya 4. Konsep. Jadi ini gini. Jadi konsep itu 4-4-nya masuk. Lalu mengidentifikasi konsep ungkapannya itu 4-nya masuk. 4 materi itu masuk. Baru di pertemuan kedua memahami konsep yang 4 tadi. Yang ketiga menggunakan konsep itu dengan tanda baca yang benar, yang baik, dengan dialog. Lalu ini membuat dialog di pertemuan keempat. Kayak gitu. Jadi dia di satu pertemuan 4-4-nya udah langsung masuk. Tapi konsep iya masih mengidentifikasi kayak gitu. Artinya Tapi hanya mengetahui aja, baru di sini udah di sini udah masuk lah dia ini kan dia mengidentifikasi apa yang mereka pakai di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini udah informal dan formal kan. memahami konsep. Nah ini kan apalah yang kau pakai kalau misalnya pas dalam kehidupan sehari-hari. Identifikasi artinya kan hanya melihat itu. Hanya mengetahui aja ini untuk pagi, siang, malam. Maksudnya begini. Sementara ini udah Dengar dulu. Hanya menyapa lah. Menyapa itu semua langkah ini kita gunakan. Iya. Nah itu. Berarti kalau semuanya kita gunakan ini harus di yang tadi ini harus satu yang kita ambil dari sini apakah menyapa nggak ikut ini meminta maaf. enggak maksudnya enggak mem. Ini kan masih hanya mengidentifikasi ungkapannya. Yang 4 itu. 4 itu. Apalah bahasa lebih apa Ini yang kan ada 4 sebenarnya ada Tapi ini 4 sudah tujuan pembelajaran. benar ada 4 tujuan pembelajaran yang mau kita capai. Mengidentifikasi konsep, memahami konsep, menggunakan ucapan, lalu membuat dialognya. Ada 4. Sementara materi kita kan ada 4. Berarti ini harus masuk 4-4-nya, ini harus masuk 4-4-nya, ini harus masuk 4-4-nya, Sini ya. ini juga. Iya. Tapi nanti kalau sudah sampai kita ke pertemuan ini nggak masuk lagi meminta maaf ini. Masuk mem tetap. Misalnya enggak Jadi gini, Mem. gini, misalnya kita Istilahnya Nanti kekhususannya di situ. enggak ada dia Jadi dia walaupun 4-4-nya misalnya dia cari mengajarkan iya. gitu. Jadi ketika kita Biasanya kan terpisah lah mengidentifikasi ini. ya, biasanya terpisah. Ketika kita mengidentifikasi konsep Gini meminta- ya itu contohnya. Adalah di sana 10 ungkapan. 10 lah, Iya, 10 benar. ada berapa baris ungkapan. Kehidupan Kita sehari-hari iya, gitu. ada yang good morning, ada yang good afternoon, Iya, ada yang good bye. night, ada Mana good- lah ada say yang sorry, ada say ada say sorry, thank you. ada thanks. Mana Oh, lah dia good yang night ini pakai? untuk apa yang Untuk ini? party, Ya, misalnya untuk gitu. misalnya Say untuk good menyapa night. pagi. Kalau yang good afternoon berarti dia nanti ini kan untuk menyapa. Baru kalau ada thanks ini tuh apa? Oh, untuk berterima kasih. Nah, masih gitu. Itu Jadi, tapi sekali masih di bagian Iya, Iya. dikasih Jadi dia mengidentifikasi. sekali 4 Tahu kita makanya mengetahui ajarkan. aja. kalau sudah langsung ke bawahnya Ini konsepnya yang manalah dia yang formal, yang manalah dia informal Iya. di nomor Ini 2. udah lebih khusus Len. Nah, kalau ini kan dia kan pokoknya dia tahu yang mana dipakai untuk Memahami. pagi. Apalah kau katakan kalau misalnya kau jumpa dengan seseorang pada pagi hari, good morning. Kalau misalnya kau melakukan kesalahan, apalah yang kau katakan? Sorry, kayak gitu-gitu masih di pertemuan pertama. Kalau di kedua, jadi dia udah tahu. Ini untuk yang formal, greeting, ini untuk yang formal, say goodbye, ini untuk yang formal, kayak gitu-gitu. Ini Formal artinya dan ini informal. lebih spesifik, rinci lagi lah, rinci lebih lagi. rinci lagi. Lalu di sini mereka udah mengucapkan itu dengan tanda Udah baca yang mempraktekkan benar. lah. Iya, lalu yang keempat buat dia. adalah memperoleh Kayak gitu lah dia. Tapi Tapi langsung yang empat sekali itu tetap iya, di dalam langsung sekali Iya. 4 dipelajari. Walaupun secara prakteknya nggak begitu juga gitu. Sebenarnya
Kalau menyapa harus sama dengan Budweiser. Iyalah. Sebenarnya harus menyapa dan harus sama dengan Kalau itu iya. Iya. Apa punya kalian? Yang ada berpamitan ini. Berarti ini dihapus yang pertama, yang kedua, yang dua ini yang nggak ada Iya. kita sampai di situ aja. Yang kedua ini hapus dulu. Itu nanti pertemuan kedua, kegiatan pembelajaran Pertemuan kedua. ketiga 1-3, pertemuan keempat 1. Iya, jadi gitu dia. Ini kita coba. Aku tadi berpikir bisa materinya itu. Tapi karena dia ada 4 apa sih namanya? Karena memang di sini dari sini ya kita bergerak tujuan pembelajaran ini. Ada belum apa sih? Maksud memang ini andai kata tadi ini hanya mengidentifikasi konsep ungkapan menyapa Bisa 4, dan berpamitan, iya. berarti cuma Bisa. itulah bisalah dia. Rupanya di sini udah 3 Pemahamannya gabungan. 4. Ada 4 berpamitan, terima kasih, meminta maaf. Cuma dia khusus hanya masih mengidentifikasi. Belajar IPA ilmu pengetahuan alam. Oke, judul ini materi bab 4 di akhir semester ganjil kira-kira bulan 11 lah nanti dipelajari kelas 7 kita sekarang. Berjudul gaya dan gerak. Oke. Di modul itu ada seperti yang dijelaskan di sebelumnya, ada informasi modul di mana ada nama penyusun, instansi sekolah, jenjang atau kelas, alokasi waktunya dan tanggung pelajarannya. Kemudian menjelaskan tentang fase D, di mana fase D ini terdapat elemen dan capaian pembelajaran. Elemen dan capaian pembelajaran ini sesuai yang diberikan tadi sudah disediakan di pedoman Kemendikbud kalau tidak salah yang dari MEM. Pada akhir fase D, capaian pembelajaran yang sudah kita susun sewaktu libur tahun ajaran kemarin. Kemudian tujuan pembelajaran. Materi gaya dan gerak ini memiliki 10 tujuan pembelajaran. Tapi yang kami jelaskan hanya 2 saja. Ini membutuhkan waktu 1 pertemuan saja. Ada 10 tujuan pembelajaran, tapi yang kami tandai hanya 2 aja. Saya beri garis kuning di situ. Terus kemudian kompetensi awal yang harus dimiliki peserta didik sebelum mereka memasuki materi ini, mereka harus mengetahui dulu gerak dan jenis-jenis gerak, gaya dan jenis-jenis gaya, dasar-dasarnya. Kemudian pertanyaan yang memancing, bagaimana benda dapat bergerak, memancing mereka untuk berpikir lebih kritis. Apakah kalian memahami perbedaan posisi, jarak, perpindahan dan percepatan? Apa perbedaannya jarak sama perpindahan itu? Itu harus dipahami mereka terlebih dahulu. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai di sini yakni kemampuan bernalar kritis. Terus portfolionya yakni menghargai, nilai berdiversitasnya maksudnya nilai yang harus dicapai berupa menghargai. Kemudian nilai budaya yakni didihil, manuhur benar atau berpikir yang tepat. Oke. Targetnya sudah pasti peserta didik. Jumlah siswa rata-rata di setiap kelas itu 33, 34, 35 siswa. Jadi paling rendah. Kemudian jenis asesmennya berupa presentasi terlebih dahulu, praktik berupa latihan soal, langsung belajar latihan soal atau tertulis. Model pembelajaran ini ada 2, student center atau teacher center. Mereka belajar dari kami terlebih dahulu, menjelaskan, menyerap semua apa yang kami sampaikan terlebih dahulu, kemudian mereka mengaplikasikannya dan mereka menjelaskannya kembali kepada kami. Seperti itu kira-kira. Kemudian alatnya itu saja buku IPA Tim Abdi Guru tahun 2022 yang terbaru, buku IPA Mandiri. Kemudian laptop, LCD, PC, papan tulis, itulah alat media, alat dan bahan. Terus persiapan pembelajaran, menyiapkan bahan ajar atau materi. Contohnya bahan ajar atau materinya berupa PowerPoint, ada di lampiran nanti. Rubrik penilaian dan menyediakan alat dan bahan rubrik penilaian. Oke. Kemudian profil pelajar Pancasila bernalar kritis. Kami akui kami di sini sedang mencoba berusaha memahami. Oke. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai dari bab gaya dan gerak yakni bernalar kritis.
Pada materi gaya dan gerak dan gaya melibatkan pelajar bisa menganalisis pengertian jenis-jenis dan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari sehingga membuat siswa semakin bernalar kritis. Mereka nggak asal tahu mobil itu berjalan, jadi mereka lebih paham lagi mobil itu berjalan selama 30 menit, kecepatannya segini, berarti kecepatan dari mobil itu rata-ratanya segini. Mereka lebih paham tersebut, lebih paham. Mereka tidak tahu, mereka tidak mengetahui mobil itu jalan kencang, tapi mereka sudah mengetahui berapa kecepatan dari mobil itu. Terus menghargai. Pada modul ini nilai core value yang ingin dicapai adalah menghargai. Oke. Diharapkan pelajar Indonesia menjadi pribadi yang memiliki pemikiran terbuka sehingga ia mampu memperbaiki pendapat serta selalu menghargai orang lain. Nilai profil pelajar berbebas diri yang menghargai. Kemudian integrasi habitat penggunaan yang berpikir yang tepat. Langkah-langkah pembelajarannya pertama, guru tentunya pembelajaran dengan memeriksa kehadiran, latihan, terlebih dahulu membawanya dalam doa. Guru mengadop tempat dulu, guru menyampaikan apa yang dipelajari kepada teman-teman ini. Pada kegiatan nanti, guru memberikan penjelasan singkat tentang materi yang disampaikan. Kemudian peserta didik diminta membaca surah tentang pengertian gaya, analisis gaya, resultan gaya. Membaca peserta didik dapat membuat daftar kata baru sambil apa yang mereka baca, mereka catat apa kata-kata pentingnya, inti-intinya. Kemudian kegiatan penutup, guru membuat kesimpulan apa yang telah dipelajari hari ini. Tanya jawab bisa berupa kita memberi soal, apakah mereka bisa menjawab atau mereka yang memberi soal dan temannya yang lain bisa menjawab. Oke, sikap. Selama mereka mengerjakan proses pembelajaran, ada sikap. Keterampilannya di sini yang presentasi dan praktek. Presentasi kemampuan mereka menyimak ketika tutor center, gurunya menjelaskan. Praktek ketika mereka mengaplikasikan apa yang sudah mereka jawab, mereka dapatkan. Oke, kemudian rubrik penilaian. Rubrik penilaian sikap. Sini tabel jurnal pengembangan sikap core value, tanggalnya, nama siswa, catatan perilakunya, detail sikap. Di mana perilakunya sekarang selama pembelajaran bisa baik, sangat baik, cukup, kurang baik. Dibuat seperti ini biar menggunakan kertas nama siswa singkat aja. Di sini udah. Kemudian penilaian nilai budaya sama persis, tapi yang ditentukan di catatan perilaku dan detail sikap. Kita tanyakan itu kepada siswa dan mereka sudah. Kita ulang lagi materinya sekilas supaya mereka semakin paham lampirannya. Kemudian bahan bacaan peserta didik. Bahan bacaannya langsung PPT yang saya sediakan. Jenis gerak, kelajuan dan kecepatan, jarak perpindahan itu apa bedanya, terus gaya. Baik, inilah mungkin kurang lebih modul kami. Pasti banyak kesalahan, tapi lebih dan kurang. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan Suster, kami ucapkan terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok IPA. Nah, sebelum kita masuk ke yang kedua, ada satu lagi ya, masih bisa satu lagi, Suster? Masih bisa. Satu materi lagi. Sebelumnya untuk IPA, seperti ada yang perlu saya diskusikan juga tadi. Yang pertama tentang model pembelajarannya, mungkin kita udah belajar juga kalau sebaiknya memang student center begitu ya. Jadi kita carilah bagaimana. Seperti yang narasumber juga bilang, kalau misalnya sebaiknya jangan lagi kita gitu, jangan lagi kita menjelaskan
model pembelajaran kayak tadi ya, student center, teacher center. Misalnya dia problem based learning atau project based learning atau apalah yang lain gitu yang bisa memungkinkan siswa itu untuk lebih aktif lagi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tidak ada yang salah Pak, kita kan sama belajar, jadi nggak ada yang salah gitu. Punya saya juga belum benar, punya Pak Rahmat juga belum ada yang benar, jadi kita sama-sama belajar. Lalu ini kan akan kita pakai dalam pembelajaran kita, gitu kan. Mungkin sebaiknya juga di bagian evaluasi untuk bagian pembelajarannya itu, kognitifnya itu ada, kan ada evaluasi, berarti ada soalnya dong, gitu ya. Jadi jadi kita buat aja di pertemuan pertama ini mereka akan mengerjakan ini nanti, begitu sesuai dengan materi kita gitu. Nah sebaiknya begitu dia. Terima kasih untuk kelompok IPA. Silakan kembali ke tempat. Untuk yang satu lagi, adakah volunteer atau saya yang pilih? Modul ajar pendidikan agama Katolik yang mudah dimengerti dengan judul kemampuan dan keterbatasanku. Ini saya angkat langsung memang dari materi kelas 7 yang mungkin minggu depan akan mereka masuki begitu. Jadi akan mungkin boleh langsung saya perhatikan nanti. Nah, untuk penyusun jenjang tahun fase kompetensi awal. Kompetensi awal, setiap siswa mampu menyadari bahwa setiap orang memiliki kemampuan atau kelebihan dan keterbatasan atau kelemahan. Dan setiap siswa sudah mampu menyebutkan kemampuan atau kelebihan dan keterbatasan kelemahan dirinya sendiri. Kemudian profil pelajar Pancasilanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berlalu mulia dan kreatif. Core value-nya beriman dan terbuka. Untuk nilai budayanya berguru yang benar dan berpikir yang benar. Sarana prasarana, Alkitab, laptop, komputer, internet, LCD. Target, oke. Model pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran flipped classroom dan problem based learning untuk model pembelajaran. Ini semuanya student center learning gitu. Jadi mungkin juga untuk masukan kepada IPA tadi, memang untuk kurikulum merdeka TCL tidak dipakai lagi begitu. Teacher center learning tidak dipakai lagi. Kalau memang kita mau mengartikan bahwa saat guru menjelaskan pertama, bisa kita gunakan dengan model pembelajaran langsung namanya. Kalau misalnya guru mau mengajar seperti biasa kita mengajar ceramah atau ceramah boleh juga, model pembelajaran ceramah boleh. Nah, tapi harus dipadukan juga dengan model seperti problem based learning. Kali ini saya menggunakan flipped classroom, artinya sebelum masuk pembelajaran saya sudah tugaskan mereka. Minggu depan kita akan belajar tentang kemampuan dan keterbatasanku. Dibaca bukunya halaman segini dan minggu depan kita akan bertemu. Jadi mereka sudah mempersiapkannya di rumah sebelumnya. Jadi ketika kita masuk, saya hanya sebagai fasilitator saja, sebagai fasilitator untuk peserta tadi begitu. Jadi saya tidak terlalu banyak lagi untuk menjelaskan dari awal, mungkin hanya rangkuman kemudian alurnya, dan setelah itu kita buat sesi misalnya tanya jawab atau apa gitu. Kemudian problem based learning juga dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Metode pembelajaran yang saya gunakan diskursus dialektis antar individu dan antar kelompok. Ini yang saya gunakan adalah metode pembelajaran dengan diskusi. Bisa diskusi antar siswa dengan saya, individu, antar individu, bisa juga dengan mereka membantu dalam kelompok begitu. Nah, kemudian untuk catatan pendahuluan, saya buat catatan pendahuluan karena ada beberapa rambu-rambu yang perlu diperhatikan kira-kira begitu di catatan pendahuluan. Modul ajar ini disusun sebagai salah satu model yang bersifat terbuka untuk dikembangkan lebih lanjut dan atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Kemudian modul ajar disusun berdasarkan capaian pembelajaran, fase D, dan alur tujuan kelas 7. Tetapi isi modul ajar ini tidak bisa dipakai untuk mengukur tercapaian seluruh capaian pembelajaran maupun alur tujuan pembelajaran, karena modul ajar ini hanya mengukur capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dalam satu bab. Nah, jadi ini dalam satu bab saja yang saya gunakan. Ini CP secara umum fase D, kemudian ini juga ATP secara umum fase D kelas 7, dan ini juga pada setiap topik tidak semua dari karakter dan dari profil pelajar Pancasila, core value, sekolah, dan nilai budaya harus tercapai, melainkan dipilih sesuai dengan keluasaan dan karakter. Artinya saya nggak mengembangkan misalnya beriman tadi, saya langsung 4 indikator, 4 kemudian kemudian saya kembangkan, tapi saya pilih 2, 1 gitu. Nah, jadi tidak mengukur secara keseluruhan. Tetapi diharapkan semua nilai karakter tersebut dapat tercapai. Nilai karakter tersebut tidak ditentukan melalui kebiasaan, baik selama kegiatan pembelajaran berlangsung maupun dalam aktivitas keseharian peserta di lingkungan sekolah. Mungkin ini bisa juga ditambah di pembiasaan guru ya. Pembiasaan guru misalnya menerapkan perilaku yang menunjukkan kita berbestir, berhaluan dan segala macamnya.
bisa nanti kita buat di pembiasaan guru. Untuk daftar isi masih saya kosongkan. Kemudian untuk informasi umum, mata pelajaran, jenjang, kelas, judul, topik ini. Jadi ada 2 pertemuan. Aku memiliki ada dua topik. Aku memiliki kemampuan dan kemampuan terbatas. Kemudian targetnya bisa tadi reguler maksimal 30 peserta, model pembelajaran tatap muka, sarana prasarana, alokasi waktu, penyusun, sekolah instansi, dan penyusunan. Kemudian ini tujuan pembelajaran secara umum pasti D untuk agama ya. Kemudian ini kegiatan pembelajaran 1 dengan topik aku memiliki kemampuan. Nah, tujuan pembelajarannya sudah ada di sini juga. Misal tadi identifikasi sebagai kemampuan yang dimiliki, menjalankan sikap yang benar. Kemudian profil pelajar Pancasila juga beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan kreatif. Korveri berbesti, beriman dan terbuka. Nilai budaya menerang berguna, kemudian menggunakan berpikir yang benar. Kemudian capaian. Untuk capaian pembelajaran, misal tadi menyadari dan mensyukuri diri sebagai cipta Allah, sebagai laki-laki atau perempuan yang memiliki kemampuan dan keterbatasan untuk mengembangkan diri. Dan nilai karakter bisa menunjukkan sikap beriman dan terbuka yang ditunjukkan dengan perilaku syukur yang dilandasi oleh penyerahan diri kepada Tuhan, sehingga mewujudkan iman dan membangun dialog yang baik kepada sesama manusia. Bisa diri mampu menerima kelebihan dan kekurangan orang lain yang berbeda dengan dirinya serta menunjukkannya dalam karya nyata. Ini sudah menjadi gabungan dari ketiga nilai itu di capaian pembelajaran nilai karakter.